bersama di sini ya, kita mengadakan workshop untuk pembekalan dan pemantapan agar RBP tahun 2026 bisa tercapai dan harus tercapai. Goalnya ya teman-teman yang diundang hari ini, leader semua punya anak buah di lininya masing-masing, bisa menjadi motor menggerakkan timnya untuk capai target di 2026. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang untuk rekan-rekan sekalian yang hari ini akan mengikuti workshop pembekalan dan pemantap rencana bisnis Bank tahun 2026 PT BPR Sentral Arta. Boleh minta tepuk tangannya? Kita bersama di sini ya, kita mengadakan workshop untuk pembekalan dan pemantapan agar RBP tahun 2026 bisa tercapai dan harus tercapai. Ya, komitmen itu adalah kalian bikin sendiri ya. Semuanya pemaparan kalian bikin sendiri tiap cabang, strateginya kalian bikin sendiri juga. Dan kita berharap kalian juga bisa melaksanakan apa yang sudah kalian bikin. Kalian di sini yang hadir itu adalah seorang leader. Semuanya adalah pemimpin. Semua itu ada di pundaknya teman-teman. Gimana caranya kalian bisa membuat strategi agar target yang sudah kalian buat bisa tercapai. Gimana kalian bisa nanti menggerakkan tim-tim kalian agar strategi kalian bisa dijalankan sama timnya. Dan acara hari ini workshop pembekalan dan pemantapan rencana bisnis Bank 2026. Hari ini adalah hari yang istimewa dan luar biasa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena disampaikan sendiri oleh Pak Ismianto dan Bu Maya. Goalnya ya teman-teman yang diundang hari ini, leader semua punya anak buah di lininya masing-masing, bisa menjadi motor menggerakkan timnya untuk capai target di 2026. Minta tolong teman-teman hari ini juga aktif, karena nanti kita juga di sesi kedua ada pemaparan. Ketika pembekalan ini minta tolong teman-teman aktif, karena yang tadi Mas Dodi sampaikan bahwa kondisinya disampaikan sendiri oleh Pak Is dan Bu Maya. Itu sesuatu yang luar biasa untuk hari ini. Aplaus untuk kita semua. Dan pelatihan workshop pembekalan dan pemantapan RBB 2026 saya buka. Semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan, aplaus paling meriah untuk Direktur Utama PT BPR Sentral Arta, Bapak Ismianto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Kita mulai dari pertama, yaitu peran pimpinan menentukan arah tim. Jadi sangat penting di sini peran kita sebagai pimpinannya, sebagai leader dalam menentukan arah tim. Sepakat kita ya? Sepakat. Yaitu sesi pertama nanti kita tentang micromanage, ya. Terus set small target one by one di sesi kedua. Terus promosi jabatan itu harus dasarnya kinerja dan etika. Selanjutnya supervisor berlagak bos. Nah, mungkin nanti ada nggak di antara kita yang seperti itu. Terus 7 ciri supervisor yang kompeten. 7 kebiasaan supervisor yang mengharumkan perusahaan di luar. Terus 6 gaya kepemimpinan modern. Jadi itu yang akan kita diskusikan bersama, akan kita bahas bersama satu persatu nanti. Baik, kita lanjut ke berdua tentang micromanage. Gaya kepemimpinan di mana atasan mengawasi dan mengendalikan pekerjaan kan secara berlebihan, ya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke sesi kedua, set small target one by one. Ya. Bagaimana kita menyeting target itu ya, yang besar nampak kecil, yang besar nampak kecil target itu. Sehingga kita jangan melihat yang besarnya, tapi harus kita pilah-pilah lagi, kita perkecil sesuai bidang kita masing-masing. Setelah setting target, manfaat target besar kelihatan kecil, yaitu kepercayaan diri tim lebih meningkat ya. Tim lebih percaya diri, terus transformasi lebih berkelanjutan. Itu manfaatnya dari target besar kelihatan kecil. Sesi ketiga, promosi jabatan itu dasarnya kinerja dan etika. Ini yang perlu kita pahami bersama ya. Jadi promosi jabatan itu dasarnya sih kinerja dan etika. Disinilah pentingnya kinerja dan etika. Pendidikan tinggi tidak menjamin kinerja bagus ya. Terus penting otodidak, belajar mandiri. Bisa jadi kita belajar dari kesalahan-kesalahan, belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi selama ini. Toh ilmu kita nambah karena pengalaman yang setiap hari kita hadapi kan. Toh dulu waktu kita tamat sekolah kita nggak punya ilmu apa-apa, nggak punya ilmu penagihan, nggak punya ilmu marketing, nggak punya ilmu apapun kan. Kita semua belajar setelah kita selesai sekolah, belajar juga dari pengalaman. Kalau hanya dari training 0,0 sekian nggak dapat apa-apa. Kita paling hanya dikasih dasar saja, tapi pengalaman keseharian lah yang membuat kita menjadi orang-orang hebat gitu ya. Nah, sesi keempat sini supervisor berlagak bos. Jadi supervisor berlagak bos ini kerjanya lebih banyak kasih perintah daripada turun lapangan, tapi kontribusinya biasanya 0 ya. Itu biasanya ini supervisor itu sebenarnya posisi transisi ya. Posisi transisi antara SDM yang ada di bawah dengan atasan yang ada di atas. Dia ada di tengah-tengah. Terus sibuk kasih perintah tapi tidak tahu realita lapangan. Banyak ngatur, minim contoh. Nah, ini contohnya sangat penting di sini. Lebih suruh ini itu dibanding turun cek sendiri kondisi di lapangan. Terus ciri supervisor yang kompeten, bukan supervisor gaya bos. Turun lapangan, bukan cuma menyuruh. Actionnya dampingi tim, terus role play. Jadi tadi berdasarkan kinerja, ya, berdasarkan pencapaian-pencapaian kinerja yang bersangkutan. Lanjut, bisa memetakan masalah tim, tahu mana yang kurang, prospek, terus kurang follow up atau pitch-nya lemah, ya. Menghubungkan tim dengan manajemen. Nah, ini actionnya bawa aspirasi anak buah ke atas, bukan cuma membawa tekanan dari atas ke bawah. Jadi tanggung jawab kalau tim gagal, ya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sebagai leader. 6 gaya kepemimpinan modern.
yang harus dikuasai pimpinan zaman sekarang. Pemimpin hebat itu bukan yang paling keras, tapi yang fleksibel. Tadi ada kursi ketik, paksaan. Jadi dengan paksaan, autoritatif ya, berwibawa. Jadi ada juga kepemimpinan yang berwibawa. Jadi biasanya gayanya visioner, kasih arah, kasih harapan. Afiliatif yaitu fokus ke hubungan. Jadi gaya kepemimpinan yang lebih fokus pada hubungan yang positif ya. Kepemimpinan demokratik, jadi cocok untuk brainstorming ya, cari solusi bersama, diskusi-diskusi lah. Setting yaitu pemimpin standar yang mempunyai standar tinggi, yang bergerak cepat di sini. Coaching pemimpin yang mengembangkan orang atau timnya. Cocoknya mentoring, persiapan future leader atau persiapan leader di masa yang akan datang. Lanjut. Jadi itu contoh-contoh gaya kepemimpinan tadi. Tidak ada gaya kepemimpinan yang paling benar. Ya. Tadi tidak ada yang paling benar. Berarti apa? Pemimpin hebat itu punya banyak gaya. Jadi tidak satu gaya toh. Cepat. Siapa kita? Siapa kita? Sentralata. Jujur. Sentralata. Kompeten. Sentralata. Kompeten. Sentralata. Kompak. Kita akan sambut dengan tepuk tangan paling meriah dari kita untuk Ibu Maya Indra Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 pilar standar kerja. Kerja ya melakukan action ya sesuatu. Jadi kemarin kita coba untuk sebenarnya sing tepat buat kita apa sih? Biar teman-teman itu nggak bingung. Kami merumuskan jadi 7 pilar standar kerja. Jadi cara melakukan 7 pilar itu, standar kerja itu harus bersiklus. Apa dulu yang harus kita lakukan? Jadi biar kita itu langkahnya sama, terus mudah diingat juga ya. Karena sebenarnya standar kerja itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yang nantinya akan jadi budaya kerja. Kenapa budaya kerja Bu Maya? Karena itu dilakukan terus-menerus. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ada kesepakatan hari ini bahwa teman-teman dalam bekerja nantinya untuk bisa mencapai target, apapun target itu, baik target landing, funding, operasional, kita sudah sepakat akan melaksanakan 7 pilar ya. Jadi kita harus tahu historis kita, perbaikannya kita mau apa, kita dokumentasikan yang akhirnya kembali ke Kaizen. Terima kasih.
untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja asal-asalan? Tidak. Kerja pakai standar? Sudah. Target? Tercapai. Terima kasih. Di dalam rencana bisnis bank kantor cabang Tegal, kami akan coba memaparkan dan mempresentasikan target yang akan ditetapkan yang harus dicapai di akhir tahun 2026. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, kita lebih dikenal masyarakat, karena masyarakat mungkin akan lebih sering mendengar, lebih sering melihat, lebih sering mengerti dan mengetahui apa itu BPR Sentral Arta, dari profil perusahaan, dari manfaatnya, dari tingkat kepercayaan masyarakatnya. Kami dari cabang Pekalongan akan mempresentasikan terkait rencana bisnis bank cabang kami. Berikut kami sampaikan untuk rencana bisnis Bank Kantor Cabang Batang tahun 2026. Yang pertama dari target kredit mikro 2026, pencapaian akhir Desember 2025 Saya dari kantor cabang Pemalang akan mempresentasikan tentang penetapan BP tahun 2026 kantor cabang Pemalang. Jadi tersampai di bulan Oktober dulu ya. Oke, berdua ya Mas. Terus tadi di keterangannya kali ini saya dari kantor Brebes ingin mempresentasikan terkait dengan rencana kerja kita setahun sampai nanti akhir di 2026.
Baik, serta teman-teman semua yang hadir pada kesempatan hari ini, izinkan kami mewakili cabang Slawi membacakan RBP kantor cabang Slawi di tahun 2026.